Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 265 pembantaian. Kakak senior. Lin Yu menatap Ye Qingmei yang mengenakan jaket putih dengan tidak percaya. Alis dan rambut Ye Qing diikat lembut di belakang kepalanya, dan sepasang kacamata berbingkai besar ada di pangkal hidungnya yang halus, yang terlihat modis dan penuh dewi. Dia melirik ke kiri dan ke kanan, lalu menundukkan kepala dan membalik telepon, sepertinya siap untuk menelepon. Belajar. Tepat ketika Lin Yu hendak berbicara, seorang pria berjaket hitam tiba-tiba berjalan ke Ye Qingmei dan tersenyum, "Cantik, apakah Anda ingin saya melihat Anda?" "Sopir saya ada di luar." "Tidak, terima kasih, aku punya teman untuk menjemputku." Ye Qingmei menoleh untuk melihat pria itu, dan melihat bahwa dia memiliki tinggi sedang, alis tebal dan mata besar, dan dia terlihat sangat nyaman. Kemudian tinggalkan informasi kontak satu sama lain. Pria itu tersenyum, tidak terlalu terlibat, mengeluarkan kartu nama yang dibuat dengan indah dan menyerahkannya kepada Ye Qingmei. "Kakak senior." Lin Yu bergegas ke depan, memanggilnya dengan lembut, dan dengan sengaja berdiri sebelum Ye Qingmei meninggalkan telepon untuk pria berjubah itu. "Jiarong." Ye Qingmei sangat senang saat melihat punggung Lin Yu, senyum cerah muncul di wajahnya, seperti mutiara yang samar, sangat indah, menutupi segala sesuatu di sekitarnya. "Sudah puluhan hari dan malam sejak terakhir kali aku melihat Lin Yu." Kerinduan Lin Yu untuknya semakin meningkat dari hari ke hari, jadi mengapa tidak, meskipun dia tidak tahu apakah rindu itu untuk perasaan atau persahabatan. Pria berjubah itu sedikit terkejut saat melihat pakaian polos Lin Yu. Rasa asam muncul di hatinya. Dia melirik Lin Yu dengan tatapan dingin, tapi ekspresinya masih sangat lembut dan bertanya, "Ini pacarmu?" "Tidak, dia adalah temanku." Ye Qingmei menggelengkan kepalanya dan berkata, "Oh." Pria itu menarik napas lega tiba-tiba. Tidak ada permusuhan di matanya, dan dia tersenyum, "Kalau begitu aku akan pergi dulu. Ingatlah untuk meneleponku dan kamu akan menjadi seorang teman." Setelah berbicara, dia menarik koper dan berbalik. Lin Yu mengerutkan kening dan melirik punggungnya, merasa sangat kesal, mencari teman. Ingin menjadi cantik. "Kakak senior, apakah kamu kenal dia?" Lin Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. "Saya tidak tahu, saya datang dengan pesawat yang sama." Ye Qingmei menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa dia akan membuang kartu nama itu ke tempat sampah. Lin Yu melirik nama di kartu nama itu dan terkejut. Dia meraihnya dan menundukkan kepalanya. Pada pandangan pertama, ekspresinya berubah. Zhang Yihong. Mungkinkah Zhang Yihong yang setenar Chu Yunxi? Ada apa? Apakah ada masalah? Ye Qingmei bingung saat melihat ekspresi Lin Yu. "Oh, tidak apa-apa, kakak perempuan, mengapa kamu tidak memberitahuku mengapa kamu datang?" Lin Yu dengan bersemangat berkata dengan kelembutan yang tak ada habisnya di matanya. Memanfaatkan alis Ye Qing yang tidak siap, dia memasukkan kartu namanya ke sakunya. "Bukankah Yaner memberitahumu?" Ye Qing mengedipkan kedua matanya yang besar, bertanya-tanya. "Oke, kakak Yan berani berbohong padaku." Lin Yu akhirnya pulih, merasa Jiang Yan memintanya untuk menjemput Ye Qingmei. "Apakah Anda berhenti dari pekerjaan Anda di Universitas Qinghai untuk pengobatan tradisional Cina?" tanya Lin Yu. "Berhenti, kamu akan menjadi bosku mulai sekarang, dan kekayaan bersih dan hidupku semua terikat padamu." Ye Qingmei berkata dengan setengah bercanda dan setengah serius. Sebenarnya, dia tidak ingin datang pada awalnya, karena dia ingin tinggal di Qinghai untuk merawat Qin Xiulan, tetapi Jiang Yan terus membujuknya, dan Qin Xiulan juga membujuknya. Dia datang, bagaimanapun juga, tinggal bersama Jiang Yan dan Lin Yu, mungkin ada topik yang lebih umum.
Setelah keluar dari bandara, Lin Yu membawa pulang Ye Qingmei lebih dulu. Jiang Yan sudah lama membersihkan kamar Ye Qingmei, kasur dan selimut di tempat tidur semuanya baru, rapi dan hangat. Kemudian Lin Yu membawa Ye Qingmei ke Hui Sengtang, dan beberapa pasien yang membeli obat itu tercengang ketika mereka melihat Ye Qingmei. Dokter He, sungguh suatu berkah memiliki pacar yang begitu cantik. Penampilan wanita berbakat sangat cocok. Dua orang pasti sangat sayang. Wajah Ye Qingmei memerah oleh pertunjukan itu, dan dia terus menjelaskan kepada mereka bahwa dia hanyalah teman Lin Yu. Lin Yu tidak disukai begitu Ye Qingmei tiba. Jiang Yan berlari ke rumah Ye Qingmei untuk tidur selama beberapa malam. Keduanya sudah lama tidak bertemu satu sama lain, dan ada begitu banyak hal intim untuk diucapkan. Lin Yu, yang menjaga tempat tidur kosong sendirian, tidak bisa menahan nafas lagi dan lagi. Selama beberapa hari, dia tidur dengan tubuh Jiang Yan yang hangat dan lembut. Tiba-tiba tidur sendirian, dia sangat tidak nyaman, dan akhirnya tahu apa arti kesepian, kekosongan dan kedinginan. Dengan bantuan Ye Qingmei untuk mengambil obatnya, Li Zhensheng merasa lega, tetapi karena Hui Sengtang menjadi semakin terkenal, semakin banyak orang datang untuk membeli obat. Karena saya mendengar bahwa Hui Sengtang datang ke apoteker yang tertarik, jadi jumlah pasien pria yang datang untuk mengambil obat melonjak. Dokter, dapatkah Anda membantu saya menangkap obat-obatan ini? Hehe. Seorang pria yang sedikit ceroboh berusia 30-an secara khusus memilih Ye Qingmei untuk berbaris dan memintanya untuk mengambil obat untuk dirinya sendiri, dengan senyuman di wajahnya. Agak celaka, penuh alkohol saat berbicara. Ye Qing melihat resepnya, dan melihat bahwa ada tanduk pilose, eukomia, epimedium dan obat lain untuk memperkuat yang dan ginjal, dikombinasikan dengan ekspresi ceroboh di wajah pria ceroboh itu. Alisnya sedikit berkerut, dan dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tidak bahagia, tetapi dia berbalik dan mengambil semua obat untuknya sesuai dengan resep yang dibawa pria itu. Ketika dia mengisi obat dan menyerahkannya kepada pria lusuh itu tertawa dan berkata, "Dokter, kamu bilang obat ini tidak akan bekerja untukku, dapatkah diperkuat?" "Kamu harus bertanya pada dokter tentang ini." Ye Qing mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. "Bukankah kau seorang dokter, atau kau memeriksanya untukku?" Pria ceroboh itu mengulurkan tangannya dan menyentuh tangan Ye Qing yang putih dan lembut. Ye Qingmei berteriak, menarik tangannya seperti kilat, dan berkata dengan dingin, "Apa yang kamu lakukan?" "Oh, dokter, mengapa kamu malu? Kamu adalah seorang dokter dan aku seorang pasien. Apa yang salah denganmu memeriksaku?" Pria ceroboh itu mencium tangan Ye Qingmei dan menikmatinya. Artinya, membantu orang melihat apa yang salah dengan penyakit itu. "Cantik, kamu harus melakukan hal-hal baik dan membantu orang lain memeriksanya. Bantu kami memeriksa dan memeriksa, bukan karena kami tidak membayar Anda." Banyak pria di belakang pria ceroboh itu tidak bisa membantu tetapi tidak berhenti melihat adegan ini, tetapi terus mencemooh, yang dapat dianggap sebagai penganiayaan secara tidak langsung atas kecanduan Ye Qingmei. Bagaimanapun, wanita cantik, siapapun yang melihatnya akan membuat hatinya gatal. Faktanya, banyak dari mereka tidak datang untuk mengambil obat, tetapi datang untuk menemui Ye Qingmei. "Siapa yang tidak sehat? Aku akan memeriksanya." Lin Yu mendengar gerakan di sini, menghentikan denyut nadi, bangkit dan berjalan. Aku tidak enak badan, aku tidak perlu kamu memeriksanya, aku ingin dokter wanita ini membantuku melihat." Pria lusuh itu memandang Lin Yu dan melihat bahwa Lin Yu kurus dan kurus. Dia tidak menaruh Lin Yu di matanya. Dia minum obat, tidak ke dokter. Lin Yu berkata dengan ringan. "Tidak apa-apa, aku rela dia menunjukkannya padaku, aku tidak mau memberikan uang," kata pria lusuh itu sambil tersenyum. "Mengapa kamu tidak nyaman?" Lin Yu melihat resepnya dan berkata dengan ringan. "Ini." Pria ceroboh itu tanpa basa-basi menepuk tubuh bagian bawahnya,
dan tersenyum, tempat ini pasti cocok untuk dokter wanita, kan? Benar. Sekelompok pria segera setuju dengan suara nyaring, tertawa terbahak-bahak. Kamu tidak perlu melihat tempat itu, kamu tidak akan mengangkatnya selamanya. Suara Lin Yu turun, dan dia sudah berada di depan pria lusuh itu dan menendang selangkangannya. Merayu. Pria ceroboh itu menjerit, wajahnya memerah, dan dia berlutut di tanah memegang selangkangannya, tubuhnya menyusut menjadi bentuk udang. Tawa di aula berhenti tiba-tiba, dan ekspresi sekelompok pria tiba-tiba berubah, dan mereka gemetar. Saya tidak berharap Lin Yu melakukan langkah seperti itu. Langkah ini, anak ini tidak melakukan apa-apa seumur hidup. Siapa lagi yang tidak nyaman dan ingin diperiksa? Lin Yu menoleh dan bertanya sambil tersenyum. Dia tidak buta tentu saja, dia tahu bahwa banyak wajah mahasiswa baru datang dengan niat buruk baru-baru ini, bergegas ke alis Ye Qing, jadi tendangan ini merupakan peringatan bagi mereka yang tidak hidup atau mati. Rambut semua orang lurus, dan tidak ada yang berani berbicara. Kamu sialan. Aku akan menelepon seseorang. Pria ceroboh itu menunjuk ke arah Lin Yu dengan rasa sakit dan kebencian, meskipun dia berbicara dengan mengerikan, dia mengeluarkan ponselnya untuk menelepon 110. Saudara Li, usir dia untukku, jangan biarkan dia mengotori etalase kita di Sengtang. Lin Yu mengabaikannya sama sekali. Baik. Li Zhensheng setuju, dan berjalan untuk merobek kerah leher pria lusuh itu, membawanya ke pintu seperti ayam, dan menendangnya keluar. Kamu tunggu untuk menutup pintu. Pria lusuh itu mencengkeram tubuh bagian bawahnya dan berteriak parau, saya sudah menelepon polisi, dan polisi datang. Benar saja, polisi segera datang, dan ada 3 mobil polisi dan selusin polisi. Tuan, mereka memukuli orang. Pria lusuh itu berteriak ke arah polisi dengan kegirangan seolah dia melihat penyelamat. Lebih dari selusin petugas polisi segera masuk ke dalam rumah, dan sekelompok pasien buru-buru menyingkir ketakutan, karena takut melibatkan diri mereka sendiri. Dr. He, yang baru saja membuat masalah, apakah itu anak di luar? Tanpa diduga, pemimpin skuadron membungkukkan tubuhnya begitu dia memasuki pintu, dan bertanya pada Lin Yu dengan hormat. Direktur Liu Menghui telah memberitahunya bahwa He Jiarong dari Hui Sengtang adalah saudaranya, jadi ketika pemimpin skuadron mendengar bahwa sesuatu telah terjadi di Hui Sengtang, dia tidak sabar untuk membawa orang ke sini. Ya, dia menganiaya dokter kita, kata Li Zhensheng dingin. Persetan dia, itu dia. Dr. Ho, jangan khawatir, aku akan membawanya pergi dan aku pasti akan menghukumnya. Pemimpin skuadron memarahi dengan getir, dan kemudian mengeluarkan seseorang untuk memukuli pria lusuh itu, memborgol dan meraih mobil. Pria ceroboh itu berjuang keras dan berteriak, brengsek, kamu menangkap orang yang salah, polisi yang saya panggil adalah polisi yang saya panggil. Dia panik. Bagaimana situasinya? Dia menelepon polisi, dan dia ditangkap. Pada awalnya, sekelompok pria di lobi ketakutan melihat situasi ini. Jika Lin Yu baru saja mengatakannya, diperkirakan mereka harus dibawa pergi. Ekspresi di mata mereka yang memandang Lin Yu tidak bisa menahan rasa kagum. Tampaknya latar belakang Dr. He tidak sederhana. Apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Ambil obatnya. Kenapa, seperti dia, kamu juga datang ke apoteker wanita kita untuk melakukan pemeriksaan? Lin Yu menatap semua orang sambil tersenyum. Tidak, kami di sini untuk mendapatkan obat. Sekelompok pria ketakutan, mereka baru saja melihat kematian anak itu, dan dia buru-buru berbaris untuk mengambil obat dalam diam. Semuanya menundukkan kepala selama seluruh proses, dan mereka tidak berani melirik alis Ye Qing. Melihat adegan ini, Ye Qing Mei tidak bisa membantu tetapi menyembunyikan mulutnya dan mencibir, mata menatap Lin Yu sangat lembut. Penjahat ini masih sangat buruk. Dokter, bantu dokter. Tiba-tiba,
Seorang lelaki tua dengan rambut abu-abu berlari dari luar, berjongkok, dengan topeng di mulutnya, dan suaranya sudah tua dan batuk terus-menerus. Orang tua, ada apa? Lin Yu meliriknya, mengangkat alisnya, dan buru-buru bertanya. Saya mohon bantuannya pada nenek saya, dia. Batuk-batuk, dia akan segera mati, kata lelaki tua itu sambil batuk, dia terbaring di tempat tidur di rumah. Batuk-batuk, tidak bisa datang ke rumah sakit, dapatkah saya merepotkanmu klinik? Tentu saja bisa. Lin Yu juga tidak mengelak, menunjuk ke pasien di lobi dan sebagainya. Ketika semua orang melihat bahwa hidup sedang dipertaruhkan, mereka tidak banyak bicara. Lin Yu bangkit dan berjalan keluar dengan lelaki tua itu. Lelaki tua itu memimpin jalan, berbalik dan berbelok menjadi sebuah gang kecil. Lin Yu berhenti tiba-tiba. Orang tua itu berjalan beberapa langkah dan melihat Lin Yu tidak mengikutinya. Dia berbalik dan berkata, "Dokter kecil, ayo pergi. Jangan pergi, hanya di sini." Lin Yu menatapnya sambil tersenyum, "Silakan, Anda menipu saya, apa yang ingin Anda lakukan?" Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.